untuk acara praktikum Vistum pada hari ini, yaitu penetapan potensial air jaringan tumbuhan. Untuk pergerakan air dalam jaringan tumbuhan itu tergantung pada perbedaan potensial air antara sel satu dengan sel yang lainnya. Nah, air akan bergerak dari potensial air yang lebih tinggi menuju ke potensial air yang lebih rendah, atau istilahnya osmosis. Nah, akibat dari pergerakan ini nanti itu akan terjadi hipertonik, hipotonik maupun isotonik. Nah, hipertonik itu sendiri terjadi akibat dari zat terlarut yang lebih tinggi daripada zat pelarutnya. Nah, untuk hipotonik sendiri itu kebalikannya. Jadi zat pelarutnya itu lebih tinggi daripada zat terlarut. Nah, terus untuk isotonik sendiri itu antara zat terlarut dan zat pelarut itu sama tingginya, kayak gitu. Nah, terus pergerakan air itu akan berhenti ketika keseimbangan dari potensial air itu telah tercapai. Nah, selanjutnya yaitu tumbuhan akan mengalami kehilangan air yang cukup tinggi karena laju transpirasinya. Nah, itu maka potensial air sel tumbuhan atau jaringan akan turun, berakibat tumbuhan itu akan mengalami defisit air atau kekurangan air. Untuk bahan dan juga alat yang kita gunakan, umbi kentang atau Solanum tuberosum. Kemudian kita juga menggunakan larutan sukrosa dengan berbagai konsentrasi. Untuk konsentrasi yang pertama yaitu dengan molaritas 0, terus kemudian 0,1, kemudian 0,2, kemudian 0,3, selanjutnya 0,4, dan yang terakhir yaitu dengan molaritas X. Larutan itu nanti yang bakal teman-teman hitung berapa molaritasnya dengan menggunakan grafik regresi. Untuk alat-alat yang digunakan, yang pertama itu adalah cutter atau pisau. Terus kemudian ada tabung reaksi, kemudian ada raknya juga, rak dari tabung reaksi. Terus ada saringan, terus ada timbangan digital atau analitik. Terus juga ada penjepit atau pinset. Terus juga ada buat ngelubangin kentangnya nanti. Terus juga ada tisu. Selanjutnya yaitu membuat irisan dari umbi kentang. Sesuai yang kita butuhkan tadi ada 7 konsentrasi. Nah, langsung dimasukkan. Nah, setelah seperti ini kita tusuk biar keluar. Kita jepit, kemudian kita potong dengan ukuran sekitar 1 cm. Selanjutnya yaitu umbi kentang dipotong dengan ukuran sekitar 1 cm. Kita potong. Selanjutnya yaitu kita timbang umbi yang telah kita potong tadi. Kita hidupkan dulu. Udah, lalu kita timbang. Nah, setelah stabil kita catat berapa hasilnya. Selanjutnya, kentang yang sudah kita timbang tadi kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Terus kita kasih larutan sukrosa sebanyak 3 ml. Kemudian kita tunggu sekitar 2 jam. Setelah 2 jam nanti kita timbang lagi untuk mengetahui hasil akhirnya. Dan ini merupakan hasil pengamatan acara penetapan potensial air jaringan tumbuhan. Bisa dilihat bahwasanya ketika kentang tersebut dimasukkan ke dalam larutan sukrosa dengan konsentrasi
0 mol, 0,1 mol, 0,2 mol, 0,3 mol, dan juga larutan X, kentang tersebut mengalami penambahan berat. Berbeda lagi dengan kentang yang dimasukkan ke dalam larutan sukrosa dengan konsentrasi 0,4 dan juga 0,5, kentang tersebut justru mengalami penurunan berat. Hal tersebut terjadi karena adanya proses osmosis, di mana pelarut atau air berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui membran semipermeabel. Jadi setelah kita mendapatkan data hasil pengukuran perubahan berat tadi, kemudian kita membuat grafik untuk mencari nilai konsentrasi X yang belum diketahui. Pertama kita buat garis X dan Y terlebih dahulu, seperti ini. Kemudian kita isi garis Y ini dengan menyesuaikan data perubahan berat kita. Jadi karena tadi data kita itu maksimalnya ada 120, jadi kita buat sampai 120 saja. Dan untuk titik terendahnya ada minus 50, jadi kita buat sampai minus 60. Kemudian untuk garis X ini kita isi dengan konsentrasi sukrosa yang kita gunakan saat praktikum. Nah, kemudian kita masukkan data perubahan berat dari hasil praktikum tadi ke dalam grafik. Sebagai contoh adalah untuk konsentrasi 0 mol, data perubahan berat yang kita dapat adalah 120, jadi kita buat titik di 120. Nah, begitu juga dengan 0,1 mol, karena 0,1 mol ini data perubahan berat yang kita dapat adalah 100, jadi kita buat di titik 100. Kemudian begitu seterusnya sampai di titik X. Nah, setelah kita masukkan semua data ke dalam grafik melalui titik-titik tadi, kita sambung titik-titik tadi dengan sebuah garis. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mencari nilai konsentrasi X, kita tarik garis lurus ke kiri ke arah garis Y sampai berpotongan dengan garis yang menghubungkan titik-titik tadi. Kita buat garis seperti ini sampai perpotongan garis yang menghubungkan antara titik-titik tadi. Nah, kemudian kita tarik garis ke bawah untuk mengetahui berapa sebenarnya konsentrasi X ini. Titik ini jatuh pada 0,2, maka dapat diketahui bahwasanya X sama dengan 0,2 mol. Artinya konsentrasi X yang kita gunakan adalah 0,2 mol. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.